kasih Prof. Sudah berkenan hadir di tengah guru-guru hebat Serdang Bedagai ini, Prof. Sama-sama, Arsi. Iya. Baik, Prof. Sebelum masuk pada sesi sharing yang akan disampaikan Prof., perkenankan Arsi untuk menyampaikan profil singkat dari Profesor. Profesor Insinyur Dr. Andes Johan Yoga, MSc, MOT, PhD, meraih gelar sarjana di Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Beliau mendapatkan gelar Magister di Management of Technology di Singapura. Selanjutnya meraih gelar doktoral pada Applied Creativity and Innovation di Singapura. Beliau memiliki 6 sertifikasi internasional dan salah satunya yaitu Growth Mindset by Carol Dweck. Dan selain sebagai International Certified Trainer for Asia di 9 negara, beliau juga sebagai konsultan pendidikan dan inovasi bagi korporasi, Pemda, universitas dan juga sekolah, serta sebagai visiting profesor di 3 universitas. Baik, Prof. Johan, sepertinya para guru di Serdang Bedagai sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari Profesor. Silakan Profesor dapat menyampaikan pemaparan mengenai Digital Growth Mindset, fondasi tumbuhnya kompetensi abad 21. Kepada Profesor, kami persilakan. Terima kasih, Arsi. Sebelum saya memulai, saya sapa dulu guru sama sahabat saya, Profesor Suyanto. Selamat sore, Prof. Semoga sehat selalu. Kemudian selanjutnya buat teman-teman yang ada di Serdang Bedagai, guru-guru yang sangat saya hormati, terima kasih siang hari ini sudah bisa bergabung. Izinkan saya langsung melakukan share screen supaya kita bisa menghemat waktu. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Arsi tadi, judul yang akan saya bawakan adalah Digital Growth Mindset, fondasi tumbuhnya kompetensi abad 21. Sekenalkan saya, Johan Yoga, saat ini menjadi International Trainer di 9 negara. Salam hangat saya dari Singapura, karena saat ini saya bertempat tinggal di Singapura, di Pinnacle Redacton, di area Outram Park, Singapura. Jadi teman-teman semua, inilah unggulnya teknologi. Saya di Singapura, Mbak Arsi di Jogja, Profesor Suyanto di Jogja, teman-teman semua di Serdang Bedagai, kita bisa dipertemukan di Zoom ini. Siang hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana digital growth mindset itu. Saya akan membagi materi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah, mengapa kita butuh digital growth mindset? Pertama, karena kita masuk di abad 21. Yang kedua, karena kita saat ini sedang menghadapi pandemi yang memaksa kita masuk ke era digital jauh lebih cepat daripada yang kita rencanakan. Kemudian bagian kedua, kita akan mempelajari apa itu mindset, bagaimana dia terbentuk, dan bagaimana tipe-tipe mindset yang ada. Bagian ketiga, kita akan berkonsentrasi kepada apa yang disebut dengan growth mindset. Jadi GM itu adalah growth mindset. Apa itu growth mindset? Mengapa dia dibutuhkan saat ini? Dan bagaimana cara guru bisa mengembangkan growth mindset di dalam kelas. Untuk bisa mengembangkan growth mindset di dalam kelas, seorang guru harus dilatih menjadi apa yang disebut namanya GMC. GMC yaitu Growth Mindset Coach. Nanti kita akan melihat bagaimana kurikulum internasional tentang Growth Mindset Coach, kemudian bagaimana referensi-referensi yang bisa kita pakai, dan bagaimana kita bisa melaksanakan pelatihannya. Jadi teman-teman, para guru di Serdang Bedagai semuanya, mari kita ikuti satu persatu 4 subtopik yang akan saya bawakan ini. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan digital growth mindset itu? Mari kita lihat teman-teman kondisi yang ada saat ini. Dunia saat ini berada di abad ke-21 yang sangat berbeda dengan abad sebelumnya. Kenapa? Ada komponen ketiga di dalam dunia pendidikan yang kita sebut namanya 21st century skill, yaitu kompetensi abad 21. Apa itu skill? Skill adalah bagaimana kita menggunakan apa yang kita ketahui dari knowledge. Jadi knowledge ini harus digunakan di dalam skill kita. Inilah yang membedakan pendidikan abad 21 dengan pendidikan abad 20. Lalu kita mengenal ada 4 jenis skill yang ada di 21st century ini. Yaitu kita kenal namanya 4C. Apa itu 4C? Ada communication, ada collaboration, ada critical thinking, ada creativity. Inilah sasaran utama sekarang dalam pembelajaran. Kenapa? Kalau masalah knowledge, itu Google sudah jauh lebih pintar daripada kita. Tapi untuk skill ini, kita bisa lebih pintar daripada mereka asal kita mau.
Oleh karena itulah, apa dasar-dasarnya teman-teman? Apa gunanya skill ini? Skill ini gunanya adalah dia bisa membantu mempelajari akademik ini dengan baik. Dengan skill ini kita bisa bantu dua ini, sehingga kita nanti bisa masuk ke apa yang disebut namanya deeper learning. Deeper learning itu artinya apa? Pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran yang rinci. Dan ini berguna di abad ke-21. Oleh karena itulah, tanpa 21st century skill, kita sulit untuk beradaptasi di dunia yang serba berubah ini. Dengan keterampilan abad 21, kita bisa bertanya, benar nggak? Kemudian kita mengkonfirmasi, oh ternyata benar apa yang kita ingin tanyakan. Tapi itu tidak cukup. Yang terakhir, kita harus memastikan bahwa apa yang kita yakini itu adalah benar. Inilah perbedaan teman-teman semua dalam pembelajaran abad 21. Jadi, kenapa banyak hoax saat ini? Karena tidak ada konfirmasinya. Begitu dikirim, tidak muncul critical thinking-nya. Tidak muncul pertanyaan, benar nggak nih? Kalau benar, ada nggak buktinya? Inilah yang perlu dikembangkan di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Supaya apa? Anak-anak kita tidak cepat meyakini hal-hal yang diragukan. Yang kita sebut namanya hoax. Dengan keterampilan abad 21, teman-teman, akhirnya berkembanglah apa yang disebut namanya motivasi, ya, berkembanglah creativity, berkembanglah kolaborasi, berkembanglah critical thinking, daya tahan, keyakinan, ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, metacognition, berpikir tentang berpikir, dan lain-lain. Jadi inilah keterampilan-keterampilan yang perlu kita kembangkan di dalam kelas. Siapa yang berperan mengembangkannya? Tidak ada selain dari guru. Guru adalah pemain intinya. Guru adalah orang yang paling tepat untuk mengembangkan 21st century skill di dalam kelas. Kemudian teman-teman semua, di abad ke-21 ini kita juga ditimpa musibah besar, yaitu datangnya COVID-19 yang menyebabkan kelas-kelas kosong. Kita terpaksa melakukan PJJ. Dengan PJJ, kita tidak perlu berhadapan dengan murid kita, namun murid kita berhadapan dengan laptop di mana ada isinya kita. Itulah untungnya ada dunia teknologi baru. Sehingga gurunya di rumah atau di sekolah bisa berkaitan dengan siswanya yang ada di rumah masing-masing. Ada di ruang tamu, ada di ruang tidur, ada di dapur. Karena teknologi kita tidak mengenal ruang dan wilayah. Sehingga sehari-hari Bapak Ibu sudah akrab dengan pemandangan seperti ini. Kalau sinyalnya mulai lemot, satu persatu akan hilang dari peredaran. Nah, begitu dia hilang semua, asiklah anak-anak kita dengan gadgetnya, dengan tabletnya, dengan komputer rumahnya, dengan laptopnya, atau dengan HP-nya. Inilah dunia digital, teman-teman. Yang mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita terima. Karena inilah satu-satunya solusi yang bisa membantu kita pembelajaran tidak terhenti sama sekali. Kemudian, terjadilah apa yang disebut namanya digital transformation. Kita selama ini PTM, tahu-tahu diminta masuk ke arah digital. Sehingga banyak yang tidak siap. Ketika kita tidak siap, apa yang kita lakukan? Kita membypass prosesnya, yaitu langsung masuk ke teknologinya. Langsung masuk ke toolsnya. Akibatnya apa yang terjadi, teman-teman? Kita banyak yang kelabakan. Banyak yang merasa terbebani. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tidak mengikuti step by step-nya. Seharusnya digital transformation ini diawali dengan perubahan mindset. Dengan mindset kita yang siap untuk berubah, maka manusianya siap. Ketika manusianya siap, terbentuklah culture atau budaya. Ketika budayanya siap, barulah kita masuk ke prosesnya. Setelah prosesnya jadi, barulah kita masuk ke tools dan teknologi. Tapi karena kita diserang secara mendadak oleh COVID, maka kita 1-4 itu kita bypass. Kita langsung konsentrasi kepada 5 dan 6. Dan akibatnya apa yang terjadi? Seperti yang kita alami saat ini. Gurunya mulai jenuh, siswanya mulai jenuh, orang tuanya pun mulai terganggu. Tapi teman-teman, tidak usah pesimis, inilah yang disebut namanya transformasi. Transformasi itu pasti diawali dengan kesulitan-kesulitan, kegagalan-kegagalan, tantangan-tantangan. Yang penting apa? Mindset kita siapkan. Oleh karena itulah, untuk menghadapi digital literasi ini, kita butuh apa yang disebut namanya growth mindset. Dengan growth mindset, kita bisa beradaptasi. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengajar di era COVID-19 yang sangat tidak nyaman ini. Apa yang dibutuhkan di era digital ini? Yaitu
Perseverance. Perseverance artinya apa? Kegigihan. Kegigihan untuk bertahan di tengah kesulitan. Kegigihan untuk bertahan ketika kita mendapat rintangan-rintangan yang besar. Inilah kebutuhan akan growth mindset di era saat ini. Mengapa growth mindset dibutuhkan? Karena growth mindset ini bisa menggerakkan motivasi anak-anak kita. Supaya mereka di tengah kesulitan mereka tetap optimis untuk bisa meraih pencapaian. Sehingga mereka yakin mereka tetap bisa lebih belajar yang baik. Belajar menjadi tujuan utama mereka. Mereka mau berusaha, mereka mau menyediakan waktu, dan mau bekerja keras. Sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sehingga teman-teman, kita jadikan pandemi ini adalah kilas balik, titik balik kita untuk bisa mencapai yang lebih baik. Bukan sebaliknya. Pandemi ini akan menjebak kita sehingga apa yang disebut namanya learning loss. Kita akan mengubah learning loss itu menjadi learning gain dengan cara apa? Mengembangkan growth mindset anak-anak kita. Lalu, mengapa mindset ini sangat dibutuhkan? Karena dia akan menjadi fondasi dari skill set dan baru tool set. Jadi, mindsetnya artinya apa? Memperluas cakrawala berpikir kita. Begitu cakrawala kita berpikir luas, kita siap menerima keterampilan-keterampilan baru yang disebut namanya skill set. Ketika skill set mulai kita gunakan, kita siap juga menggunakan alat bantu yang disebut namanya tool set. Oleh karena itulah, orang mengatakan, mindset ini adalah dasar dari 4C, yaitu creativity tadi, critical thinking, collaboration, dan communication. 4C itu tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau kita tidak dibekali dengan mindset yang tangguh. Kenapa? Karena akan banyak kegagalan, akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan. Oleh karena itulah, mindset-nya dibenahi dulu, dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan itu. Oleh karena itulah, tidak salah orang mengatakan, mindset is everything. Mengapa? Karena mindset itu mendikte apa yang mau kita lakukan. Dan hasil yang akan kita dapat. Mindset-nya baik, action-nya baik, hasilnya baik. Mindset-nya kurang baik, action-nya kurang baik, hasilnya kurang baik. Oleh karena itulah, ketika kita berhadapan dengan mindset, skill set, dan tool set, yang paling penting itu adalah mindset-nya dulu. Ketika mindset-nya sudah dibenahi, skill set dan tool set itu akan lebih mudah kita kuasai. Mari sekarang teman-teman kita belajar. Apa itu mindset? Bagaimana dia terbentuk? Mindset adalah kumpulan keyakinan atau asumsi. Atau cara berpikir. Yang akan mempengaruhi reaksi dan pemaknaan seseorang terhadap kejadian atau peristiwa. Ketika kejadian atau peristiwanya sama, mengapa reaksinya berbeda? Karena keyakinannya berbeda. Karena asumsinya berbeda. Seperti kita lihat teman-teman saat ini. Kenapa COVID yang sama diberi reaksi yang berbeda oleh Indonesia, oleh Singapura, oleh Amerika? Kenapa? Mindset-nya berbeda. Jadi teman-teman, mindset ini adalah kunci dari segalanya. Lalu, apa unsur-unsur yang membentuk sebuah mindset? Ada 4 unsur yang membentuknya. Yang pertama adalah attitude atau sikap kita. Kedua, behavior atau perilaku kita. Yang ketiga adalah karakter. Karakter nanti Profesor Suyanto akan membawakannya dengan lengkap. Yang keempat adalah kebiasaan. A, B, C, H inilah yang membentuk mindset seseorang. Ketika attitude-nya berbeda, behavior-nya berbeda, karakternya berbeda, dan habit-nya berbeda, maka mindset-nya akan berbeda pula. Lalu, berapa jenis mindset yang ada saat ini? Beruntung kita punya seorang ahli, yaitu Profesor Carol Dweck, yang sudah melakukan penelitian lewat bukunya yang disebut namanya Mindset, dan beliau mengatakan, di dunia ini, manusia bisa dibagi 2 berdasarkan mindset, yaitu fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset adalah keyakinan bahwa seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap, dan tidak bisa diubah lagi. Sehingga orang-orang yang fixed mindset itu yakin diri dia adalah diri dia yang hari ini, dan tidak bisa berubah lagi. Sebaliknya, orang-orang growth mindset memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang itu bisa dikembangkan secara tak terbatas lewat proses belajar dan berusaha. Sehingga seseorang yang memiliki growth mindset, dia yakin hari esok akan lebih baik pada hari ini. Bulan ini
akan lebih baik daripada bulan sebelumnya. Bulan depan akan lebih baik pada bulan ini. Inilah prinsip orang growth mindset. Lewat mana? Lewat belajar dan berusaha. Ketika dia tidak bisa matematika, seorang guru harus bisa mengatakan kepada dia, sepanjang kamu belajar dan berusaha, matematika pasti bisa kamu kuasai. Sebaliknya, orang fixed mindset mengatakan, kalau saya tidak bisa matematika, maka saya tidak bisa selamanya. Teman-teman semua, inilah perbedaan fundamental dari orang fixed mindset dan orang growth mindset. Ketika orang sudah menganut prinsip fixed mindset, apapun tidak akan bisa masuk lagi ke kepalanya. Karena apa? Sudah dikunci. Sebaliknya, ketika dia menganut prinsip growth mindset, segalanya itu bisa dipelajari. Segalanya itu bisa dikembangkan. Kenapa? Otaknya itu ibarat buku yang terbuka. Siap menerima informasi. Sebaliknya yang sini tidak bisa masuk. Kenapa? Sudah dikunci. Karena itulah teman-teman, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu mempunyai tugas mulia. Yaitu bagaimana? Yaitu mengubah anak-anak yang saat ini fixed mindset, ya, menjadi apa yang disebut namanya growth. Kenapa ada orang jadi fixed mindset? Kenapa ada sebagian orang menjadi growth mindset? Ini tak lain dan tak bukan didasarkan oleh cara dia berpikir. Orang-orang fixed mindset itu dia berpikirnya berdasarkan apa yang disebut namanya CBT. Apa itu CBT? CBT adalah constraint based thinking, di mana segala perubahan itu dianggap sebagai kendala. Oleh karena itulah orang fixed mindset ini tidak suka ada perubahan. Mereka maunya yang itu-itu saja. Sebaliknya, orang-orang growth mindset adalah orang-orang yang tercipta dari apa yang disebut namanya OBT. Apa itu OBT? OBT adalah opportunity based thinking, di mana segala perubahan itu dianggap sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itulah orang-orang growth mindset ini senang dengan perubahan. Mereka mau menerima sesuatu yang baru. Mereka menikmati masa-masa perubahan ini, yaitu masa-masa transformasi. Maka itulah ketika transformasi digital masuk ke Indonesia, orang-orang fixed mindset itu merasa tersiksa. Maka itulah mereka banyak marah-marah, komplain, mengeluh saja kerjanya. Sebaliknya, orang-orang growth mindset itu menikmati proses perubahannya. Menikmati bagaimana mereka belajar membuat video, menikmati bagaimana mereka belajar menggunakan PPT dengan baik, dan berbagai aplikasi-aplikasi lain. Teman-teman semua, inilah pentingnya growth mindset di era digital ini. Orang-orang fixed mindset itu akan terkurung di wilayahnya. Kenapa? Pola pikirnya itu sudah dikunci dengan gemboknya. Sebaliknya, orang-orang growth mindset itu akan terus berkembang. Kenapa? Dia tidak pernah mengunci. Dia siap menerima apapun yang masuk. Abad 21 membutuhkan growth mindset. Abad 21 itu sama sekali tidak membutuhkan orang-orang yang fixed mindset. Dan berita jeleknya teman-teman, berdasarkan survei dari PISA, 66% anak-anak kita berada di fixed mindset. Oleh karena itulah, Bapak Ibu punya tugas yang utama saat ini. Bagaimana 66% itu bisa kita geser menjadi growth mindset. Inilah yang akan kami bawakan di sini. Lalu bagaimana cara menggesernya? Kita pelajari dulu. Bagaimana perbedaan karakter antara orang-orang fixed mindset dengan orang-orang growth mindset. Profesor Carol Dweck sudah mengambil 5 area di mana terdapat perbedaan karakter antara orang fixed mindset dan orang growth mindset. Yang pertama, ketika orang itu diberi tantangan, orang-orang fixed mindset langsung menghindar. Oh, ini bukan bidang saya. S1 saya nggak cocok dengan ini. Saya tidak pernah mengerjakannya. Maka itulah orang-orang fixed mindset itu menghindar dari tantangan. Sebaliknya, orang-orang growth mindset itu menerima. Kami memang belum pernah mempelajari ini, tapi saya akan mencoba belajar. Oleh karena itulah, orang-orang growth mindset ini selalu ingin mempelajari hal-hal baru. Dan ketika dia belajar, mendapat rintangan, orang-orang fixed mindset langsung menyerah. Betul kan Pak? Saya nggak berbakat di bidang ini. Maka itu dari awal saya udah nggak mau. Sebaliknya, orang-orang growth mindset itu bertahan. Saya memang belum tahu, tapi saya akan tetap mencoba mencari-cari. Bagaimana bukunya, bagaimana linknya, bagaimana artikelnya yang bisa mendukung saya untuk mempelajari hal baru. Bapak Ibu semuanya, orang-orang growth mindset ini haus dengan ilmu-ilmu baru, haus dengan keterampilan-keterampilan baru. Maka itulah mereka mau bekerja keras. Namun orang-orang fixed mindset kurang mau berusaha. Karena mereka merasa
mereka sudah apa adanya. Namanya aja fix. Belajar nggak belajar, keterampilan saya akan sama. Sebaliknya, orang-orang growth mindset melihat usaha itu sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru. Maka itu mereka suka melakukan usaha-usaha keras. Dan ketika mereka berusaha, diberi kritik, orang fixed mindset langsung mengatakan, dia tidak senang dengan saya. Dia dendam dengan saya. Kenapa? Kritik dianggap sebagai serangan pribadi oleh orang-orang fixed mindset. Sebaliknya, orang-orang growth mindset itu menganggap sebuah kritik itu adalah informasi gratis buat mereka. Mereka senang dengan kritik. Kenapa? Ada orang yang suka rela memberi mereka informasi tentang kelemahan-kelemahan mereka. Oleh karena itulah teman-teman, orang-orang growth mindset ini terbuka dengan berbagai masukan. Dan yang terakhir, bagaimana dia melihat orang lain sukses? Bagi orang fixed mindset, sukses orang lain itu adalah ancaman buat dia. Karena buat dia, sukses orang lain itu adalah sukses dia yang diambil. Sebaliknya, orang-orang growth mindset, teman-teman, menjadikan sukses orang lain itu sebagai inspirasi. Bagaimana saya bisa meniru dia? Bagaimana saya bisa mengikuti sukses dia? Maka itulah teman-teman semua, sebagai guru, sebagai pendidik, kita berkewajiban menggeser anak-anak kita dari fixed mindset menjadi growth mindset. Ini tugas utama kita. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari teman-teman. Di dalam mindset, ada pengaruh utamanya ketika seseorang belajar. Ketika seseorang menganut mindset baru yang disebut namanya growth mindset, apa ciri-cirinya? Pertama, akademiknya membaik. Kenapa akademiknya membaik? Karena dia bertahan ketika dia mendapat kesulitan. Dia tangguh untuk mencari hal-hal baru. Dan ketika dia bisa mendapatkan nilai yang baik, dia juga menikmati pembelajarannya. Kenapa? Karena di kelas, dia tidak akan pernah lagi dibully, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah lagi dihukum. Kenapa? Karena yang mengajarnya adalah guru-guru growth mindset. Guru-guru growth mindset itu akan melihat kesalahan anak-anak itu adalah peluang untuk belajar lebih baik. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang dianggap tidak bisa belajar. Semua anak itulah pintar dan bisa sukses. Itulah keyakinan seorang guru growth mindset. Karena itulah sebelum menjadikan siswa growth mindset, gurunya dulu yang harus jadi growth mindset. Dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, growth mindset ini juga dikenal sebagai kunci sukses. Mengapa dia menjadi kunci sukses? Karena dia menentukan tindakan. Tindakan itu menentukan hasil. Hasil yang baik itu adalah hasil tindakan yang baik. Tindakan yang baik didasari oleh mindset yang baik. Sebaliknya, kalau hasilnya jelek, itu adalah actionnya jelek. Kenapa actionnya jelek? Karena mindsetnya jelek. Maka itu sekali lagi teman-teman, mindset ini adalah dasar dari segalanya. Begitu mindsetnya baik, maka actionnya baik, hasilnya juga baik. Ketika seseorang ingin mengharapkan hasil yang baik, dia punya dua pilihan. Memperbaiki action atau memperbaiki mindset. Kita lihat bagaimana kontribusi masing-masing bagian ini. Ternyata 80% adalah mindset. 20% adalah action. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka dapatlah kita rumus R sama dengan 80% M, 20% A. Sehingga kalau mindsetnya sudah baik, 80% hasilnya sudah pasti baik. Sebaliknya, kalau mindsetnya jelek, 80 hasilnya sudah pasti jelek. Kenapa? Karena action ini hanya kontribusinya 20%. Sekali lagi teman-teman, rumus ini membuktikan bahwa mindset adalah segalanya. Mindset menjadi dasar seseorang untuk bisa meraih hasil yang baik. Karena itulah, mari kita, Bapak Ibu sekarang, mari kita bantu anak-anak kita. Bagaimana dia bisa mengubah mindsetnya dari fixed mindset menjadi growth mindset. Lalu, apa itu growth mindset? Bagaimana dia bekerja? Mengapa dia begitu penting? Mari kita pelajari bersama-sama teman-teman. Ini sebenarnya apa itu growth mindset? Growth mindset adalah cara bersikap, cara menghadapi masalah, dan cara untuk membangkitkan diri sendiri pada saat harus menerima kegagalan dan terpuruk. Jadi teman-teman lihat ya, ketika seseorang mendapatkan masalah, bagaimana dia menghadapinya? Ditentukan oleh mindset. Seperti kita lihat tadi. Begitu mendapat tantangan, fixed mindset langsung menghindar. Sementara growth mindset menerima. Ketika dia gagal dan terpuruk, dia siap menerima kritik orang lain. Sementara orang-orang fixed mindset tidak siap dengan kritik.
Lalu, teman-teman semua, growth mindset ini dalam keseharian itu terlihat dalam bentuk apa yang disebut namanya karakter non-kognitif yang nanti akan dijelaskan oleh Prof. Sofian. Lalu, bentuknya bagaimana? Orang-orang yang memiliki growth mindset itu punya kegigihan, punya kesabaran, punya ketekunan, punya ketangguhan, dan sifat-sifat positif lainnya. Jadi teman-teman lihat ya, kalau kita bisa mengembangkan growth mindset anak-anak kita, mereka itu adalah insan-insan yang tangguh, insan-insan yang sabar, insan-insan yang gigih, yang bisa bersikap ketika dia mendapat masalah, yang bisa bangkit ketika dia terpuruk dan gagal. Inilah kebutuhan di dunia abad 21 ini. Kenapa teman-teman semua? Abad 21 ini tidak ada yang langsung berhasil. Keberhasilan itu adalah hasil dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Yang penting, setiap ada kegagalan, jangan menyerah. Sikapi dia, hadapi dia, dan bangkit kalau kita harus menerima kegagalan. Itulah bentuk yang disebut namanya karakter non-kognitif yang sehari-hari berbentuk gigih, sabar, tekun, tangguh, dan sifat-sifat positif lainnya. Carol Dweck mengatakan, tantangan itu adalah dinikmati daripada ditakuti. Inilah prinsip orang growth mindset. Sebaliknya, orang-orang fixed mindset itu menakuti kegagalan itu. Menghindari adanya tantangan-tantangan. Kenapa? Karena dia takut dianggap dia itu adalah orang lemah. Sebaliknya, menurut Carol Dweck, ketika kita mendapatkan tantangan dan kita bertahan, itu adalah peluang kita untuk bertumbuh. Inilah teman-teman, beda reaksi, beda pemaknaan, karena beda mindset. Kenapa challenge ini adalah peluang untuk tumbuh? Karena kalau kita menghadapinya, kita akan mengeluarkan segala kemampuan kita. Belajar, membaca, bertanya kepada orang lain. Sehingga akibatnya apa? Muncullah apa yang disebut namanya pengetahuan-pengetahuan baru. Muncullah apa yang disebut namanya keterampilan-keterampilan baru. Maka itulah kita bisa menikmatinya dan tidak menakutinya. Tantangan itu bukan sesuatu menunjukkan kita lemah, namun menunjukkan bahwa kita harus belajar. Maka itulah jangan hindari tantangan, hadapi tantangan yang baik. Dengan menghadapi tantangan teman-teman, nanti sekolah kita itu akan menjadi sekolah growth mindset yang hijau, yang tumbuh, di mana anak-anaknya itu siap mempelajari hal-hal baru, siap mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Kenapa? Dia tidak takut gagal. Kalau gagal, ada yang bantu dia. Ya siapa yang bantu dia? Gurunya, temannya, orang tuanya. Sebaliknya, kalau sekolah menjadi tempat yang fixed mindset, sekolah itu adalah menjadi tempat penghukuman. Tidak bisa ujian dijemur di bawah tiang bendera. Tidak bisa menjawab pertanyaan, disuruh berdiri di depan. Rendah nilainya, dipermalukan oleh temannya. Inilah yang menyebabkan orang-orang fixed mindset itu selalu menyembunyikan kelemahannya. Sehingga dia tidak bisa berkembang. Sebaliknya, orang-orang growth mindset itu senang dengan adanya kendala-kendala tersebut. Kenapa? Dia mau menerima, dia mau bertahan, dia mau menerima input. Dan akibatnya apa? Dia bisa tumbuh di tempat yang hijau royo-royo ini. Lalu, apa efek kalau kita mengembangkan mindset anak-anak kita? Seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah, teman-teman, akan terlihat peningkatan nilai akademis. Mengapa growth mindset bisa meningkatkan nilai akademis? Karena anak-anak ketika dia tidak bisa ujian, dia tidak menyerah. Dia mengatakan, saya dapat nilai 5. Artinya apa? Saya harus belajar. Saya harus mencoba lagi mengerjakan soal-soalnya. Saya harus mencoba lagi merangkum materinya. Oleh karena itulah, tempat sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nilai itu adalah hanya hasil sampingan. Hasil utama mereka adalah apa? Mereka sekarang menjadi insan-insan yang bertumbuh. Insan-insan yang bisa berkembang. Inilah Bapak Ibu semua, pentingnya growth mindset dikembangkan di abad ke-21. Tidaklah berlebihan kalau apa yang disampaikan oleh Ibu Esther Linje Napitupulu, bahwa apa? Bahwa intervensi pola pikir bertumbuh bisa meningkatkan pencapaian akademik. Mari kita pelajari Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukan intervensi pola pikir bertumbuh untuk meningkatkan nilai akademik anak-anak kita. Mari kita lihat kurva berikut ini. Ketika anak-anak kita tidak bisa ujian, dia akan mengatakan, saya tidak mau melakukannya lagi. I won't do it. Mengapa kamu tidak mau melakukannya?
Karena saya tidak bisa. I can't do it. Ketika berada di sini, teman-teman, anak-anak kita itu berada dalam kondisi namanya fig merah ya. Ini adalah tanda-tanda bahaya. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan dia akan menjadi insan-insan yang pasif. Insan-insan yang tidak mau belajar lagi. Oleh karena itulah kita melakukan intervensi kepada dia. Apa yang kita katakan kepada dia? Kamu itu bukan bodoh. Kamu itu bukan tidak bisa. Kamu itu harus mencoba lagi sampai kamu tahu caranya. Ketika dia bisa menerima saran kita, dia mengatakan, I won't do it. Oke, Bu, saya mau mengerjakannya. Tapi bagaimana cara mengerjakannya? Nah, disinilah gurunya masuk intervensi yang kedua. Gurunya siap dengan bantuan. Ini bukunya, ini linknya, ini artikelnya. Coba kamu pelajari. Kalau dia mau melakukannya, Bapak Ibu, masuklah dia ke arah apa yang disebut namanya FG. F-nya ada, tapi G-nya mulai ada. Sehingga dia mengatakan apa? Saya akan mencobanya, Bu. Ketika dia mau mencoba, teman-teman semua, dan ketika dia berhasil, maka kita sudah bisa mentransformasi dia menjadi orang yang kita sebut namanya GF. GF ini adalah bibit unggul. Kenapa? Anak-anaknya mulai mau mengerjakan sesuatu yang baru. Ketika dia berhasil, dia mengatakan, saya bisa. Ketika dia diberi tugas-tugas yang menantang lainnya, dia mengatakan, I will do it. Dan ketika dia bisa mengerjakannya, dia mengatakan, yes, I did it. Teman-teman, inilah 4 langkah intervensi growth mindset yang bisa mengubah anak-anak yang sebelumnya pesimis menjadi anak-anak yang optimis. Siapa yang bisa mengubahnya? Hanya gurunya. Karena itulah gurunya perlu dilatih bagaimana melakukan intervensi growth mindset. Ketika anak-anaknya semula tidak mau mengerjakannya, dia berada di sini. Ketika gurunya mulai mengintervensi, dia mulai tumbuh. Saya mau, saya coba, saya bisa, dan akhirnya saya sukses. Inilah yang disebut namanya growth mindset. Di mana anak-anak itu didorong, dibantu, dibimbing untuk bisa bertumbuh. Dan ini adalah tugas mulia seorang guru. Kenapa teman-teman semua? Kalau mengajarkan materi matematika, kimia, fisika, Google lebih pintar daripada kita. Tapi Google tidak bisa melakukan intervensi growth mindset. Maka itulah di era digital saat ini, guru perannya itu mulai berpindah. Dari hal-hal yang bersifat akademik menjadi hal-hal yang bersifat non-akademis. Ternyata hal-hal yang non-akademis itu sangat mempengaruhi akademis. Lalu, teman-teman semua, ketika kita berhasil melakukan intervensi growth mindset, terbentuk apa yang disebut namanya learning mindset. Apa prinsip dari learning mindset? Anak-anak itu akan merasa dia memiliki kelas yang sedang dijalaninya. Dia meyakini dia bisa mengubah kemampuannya lewat berusaha. Dia yakin dia bisa sukses. Dan terakhir, dia yakin bahwa apa yang dikerjakannya itu punya nilai, punya tujuan. Teman-teman, ketika learning mindset ini terbentuk, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang haus akan ilmu. Anak-anak yang siap menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Oleh karena itulah, mari kita kembangkan learning mindset anak-anak kita itu dengan cara menggeser fixed mindset-nya menjadi growth mindset. Ketika dia sudah memiliki growth mindset, dia siap menghadapi tantangan. Ketika PTM terpaksa berubah menjadi PJJ, teman-teman, dia mengalami kesulitan-kesulitan. Dia mengalami tantangan-tantangan. Namun ketika dia tangguh dengan growth mindset-nya, dia bisa melewati. Sebaliknya, anak-anak fixed mindset bertanya kepada orang tuanya, ada nggak jembatan? Jadi anak-anak fixed mindset itu tidak siap bersusah payah. Sementara anak-anak growth mindset itu siap bersusah payah. Bapak Ibu, gambar ini menunjukkan bagaimana perbedaan seorang anak fixed mindset dengan seorang anak yang growth mindset. Anak-anak fixed mindset itu hanya memikirkan apa yang enak-enak saja. Ada lubang, ada nggak jembatannya? Siapa yang perlu menyediakan jembatannya? Orang tuanya dan gurunya. Karena itulah sekarang guru harus berusaha membimbing anak-anaknya siap menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan sebelum mereka bisa sukses. Sehingga nanti Bapak Ibu di otak mereka terbentuk sebuah kepercayaan yaitu apa? Everything is hard before it is easy. Segala sesuatunya itu sulit dulu baru mudah kemudian. Jangan begitu dimulai dengan kemudahan-kemudahan sehingga ketika mereka mendapat kesulitan mereka mengatakan kok sulit?
Padahal kesulitan itu adalah jalan menuju sukses. Karena itulah growth mindset ini perlu dikembangkan ketika mereka dalam dunia pendidikan. Ketika mereka masuk ke dunia kerja, itu sudah agak terlambat. Kenapa? Mindsetnya sudah mulai membatu dan sulit diubah. Lalu, bagaimana hubungan growth mindset ini dengan otak? Teman-teman semua, ternyata ketika kita sedang bersusah payah belajar sesuatu, kenapa sulit? Karena otak kita sedang tumbuh. Itulah kata Bill Gates. Kenapa otak tumbuh? Karena otak kita itu punya kemampuan yang disebut namanya neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk berubah. Kapan dia berubah? Ketika dia mengalami kesulitan. Ketika kita sulit mempelajari sesuatu, teman-teman, kita coba yang pertama. Nggak mengerti, kita coba yang kedua. Nggak mengerti, kita coba yang ketiga. Makin banyak kita coba, apa yang terjadi, teman-teman? Lapisan mielin ini makin lama makin tebal. Dia adalah isolator dalam listrik. Ketika isolatornya tebal, apa yang terjadi, teman-teman? Aliran listrik ini makin lama makin banyak. Ketika dia makin lama makin banyak, muncullah kemudahan. Anak-anak kita merasa, ya sekarang saya mengerti. Itu terjadi kenapa? Karena mielinnya itu tebal. Sehingga aliran listrik di akson ini lancar. Ketika aliran listrik itu lancar, masuk ke akson terminal, terbentuklah apa yang disebut namanya sinap. Ketika masuk sinap, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak kita tuh paham apa yang dipelajari. Apa yang diajarkan guru itu paham. Disimpan di dalam filenya. Sehingga sinap ini mirip dengan save di dalam file itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Inilah yang disebut namanya forming, brain forming. Otak kita tuh membentuk jaringan-jaringan baru. Sehingga jaringan-jaringan baru itu menyebabkan otak kita tuh tumbuh. Kapan jaringan baru ini paling cepat terjadi? Ketika kita mengalami kesulitan. Dan kita tidak menyerah. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, sangat sulit ini terbentuk. Ini tetap akan terpisah. Maka itulah ketika kita mendapatkan kesulitan dan bertahan, di sanalah peluang kita untuk menumbuhkan otak itu. Dan otak kita benar-benar tumbuh. Kenapa? Sinap-sinap itu akan terbentuk dengan cepat sekali. Inilah salah satu hubungan dari growth mindset dengan neuroscience. Lalu, bagaimana kita menghadapi kegagalan atau kesulitan? Bagi orang-orang growth mindset, fail itu bukan berarti gagal. Fail itu adalah first attempt in learning. Ketika mereka mencoba pertama gagal, mereka mengatakan saya harus mencoba yang kedua. Ketika mereka mencoba yang kedua gagal, mereka mengatakan saya harus mencoba yang ketiga. Inilah perbedaan dari orang fixed mindset dan orang growth mindset. Ketika orang fixed mindset gagal, dia mengatakan apa? Itu artinya saya nggak mampu, saya nggak berbakat. Sebaliknya, orang growth mindset ketika gagal, dia mengatakan apa? Artinya saya harus coba lagi. Saya harus coba cari jalan lain. Inilah teman-teman semua yang menjadi dasar dari 4C keterampilan abad 21. Kenapa? Ketika kita melakukan kreativitas, ini kemungkinannya sangat banyak. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ketika kita melakukan kreativitas thinking, demikian juga bisa dipilih yang bagus, bisa dipilih yang gagal. Oleh karena itulah, growth mindset dibutuhkan di sini. Kenapa? Begitu kita salah pilih, itu bukan berarti kita gagal. Artinya apa? Kita balik lagi, kita coba yang lain. Kalau ini misalnya ABC, gitu. Ya, ABC. Nah, kita pilih A dan B. Ternyata gagal. Kita ambil C dan B. Inilah teman-teman, semuanya prinsip dari growth mindset. Growth mindset itu sangat dibutuhkan di abad 21, khususnya ketika kita ingin mengembangkan 4C kita, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Mari kita belajar dari negara tetangga kita di mana saya tinggal. Sekarang di Singapura, teman-teman, dikembangkan program apa yang disebut namanya learning to fail. Bagaimana anak-anak ini belajar dari kegagalan mereka. Makanya mereka mengatakan apa? Fail fast, learn quickly. Begitu kamu gagal, segera belajar secepatnya. Supaya apa? Supaya kamu tidak gagal lagi. Inilah yang perlu dikembangkan, teman-teman. Karena apa? Karena gagal itu bukan berarti kita lemah. Gagal itu artinya apa? Kita cari jalan lain. Maka itulah di Singapura, teman-teman, ada seorang profesor Manu Kapur, ya, yang mengembangkan apa yang disebut namanya productive failure. Jadi dengan kegagalan-kegagalan itu, kita menjadi orang-orang yang produktif. Ternyata orang-orang produktif itulah yang dibutuhkan di abad 21. Bukan berarti orang yang sekali mencoba langsung berhasil. Tapi orang yang mencoba berkali-kali, akhirnya dia berhasil. Inilah yang dibutuhkan di abad 21. Sehingga Profesor Carol Dweck mengatakan apa? Setiap kamu mendapatkan kegagalan,
What can I learn from this? Apa yang bisa kita pelajari dengan kegagalan? Kemudian, apa yang mau kita lakukan di lain waktu? Inilah prinsip dari productive failure. Ketika kita gagal, jangan sesali, tapi pelajari. Kenapa saya gagal tadi? Oh, ininya kurang kuat, ininya kurang besar, ininya kurang tebal. Maka itu ketika kita coba, kita perkuat, kita pertebal, kita perbesar. Sehingga nantinya kita akan berhasil. Lalu, bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan growth mindset ini di kelas? Mari kita contek negara tetangga kita. Di Singapura sekarang sedang dikembangkan apa yang disebut namanya growth mindset kurikulum. Ini yang akan digunakan di sekolah-sekolah di Singapura. Kenapa? Karena di Singapura itu merasa growth mindset inilah masa depan mereka. Dari mana mereka belajar? Mereka belajar dari buku-buku yang sudah disediakan. Alhamdulillah, saat ini buku-buku ini juga udah ada di Indonesia, yaitu buku Growth Mindset Coach, Growth Mindset Playbook, dan Growth Mindset. Dari 3 buku ini, teman-teman, di Singapura dikembangkan sebuah kurikulum yang disebut namanya kurikulum Growth Mindset Coach. Inilah yang akan kami berikan insya Allah tahun depan bersama sahabat guru kepada Bapak Ibu termasuk yang di sedang berdagai ini. Kita akan mempelajari 12 modul yang akan kita pelajari. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tidak sabar, nanti Bapak Ibu pergi ke YouTube, masuk ke suyanto.id. Saya bersama Prof Yanto sudah mempersiapkan 12 modul yang ini lengkap. Teman-teman tinggal melihat aja, klik nanti suyanto.id, teman-teman bisa memilih. Pelajari satu demi satu. Modul 1, modul 2, modul 3, di sana teman-teman akan melihat ya. Inilah kebutuhan kita untuk masa depan. Inilah modal yang akan kita berikan kepada siswa kita untuk bisa menghadapi abad 21 ini dengan baik. Suyanto.id, jangan lupa teman-teman. Ya, ketika seseorang sudah menguasai growth mindset, dia mempromosikannya di kelas. Bagaimana bentuk promosinya? Dia selalu mengatakan kepada muridnya, it's never too late to learn. Tidak pernah terlambat untuk belajar. Sehingga dengan prinsip growth mindset ini, guru itu pun punya keyakinan kepada siswanya bahwa tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang tidak berbakat. Semuanya berbakat, semuanya pintar, hanya caranya berbeda-beda. Cara anak pintar, cara anak yang kurang, cara anak yang dia anggap bodoh, itu berbeda caranya. Namun mereka tetap bisa berhasil. Sehingga akibatnya apa Bapak Ibu? Ketika growth mindset sudah berkembang kepada anak-anak kita, mereka tidak pernah mengatakan tidak mungkin, impossible. Mereka mengatakan semuanya possible, semuanya mungkin. Tidak pernah mengatakan unable. Mereka selalu mengatakan able, bisa. Jadi mungkin bisa. Itulah ciri-ciri anak-anak kita sudah growth mindset. Sehingga saat ini teman-teman, tepatlah apa yang disampaikan oleh Ibu Esther Liceta Napitapulu, membantu siswa bertumbuh dengan growth mindset itu menjadi tugas mulia guru saat ini. Kenapa? Karena Google tidak bisa mengajarkan mereka growth mindset. Yang bisa mengajarkan mereka growth mindset itu adalah gurunya. Sehingga dengan diajarkan oleh gurunya, Bapak Ibu lihat ya, tunas-tunas ini akan bertumbuh selangkah demi selangkah. Siapa yang menumbuhkannya adalah gurunya yang membantunya. Inilah yang disebut namanya apa? Pertumbuhan growth mindset di dalam kelas. Ketika anak-anak kita memiliki growth mindset, otaknya itu penuh dengan berbagai keterampilan baru. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mau menjadi growth mindset, otaknya itu banyak yang kosong. Kenapa? Dia tidak mau mempelajari hal-hal baru. Dia tidak mau mempelajari keterampilan baru. Kenapa? Orang-orang fixed mindset itu hanya bertahan dengan apa yang dia punya sekarang. Sementara orang-orang growth mindset itu yakin bahwa kalau saya mau belajar, saya mau berusaha, tidak ada yang tidak bisa saya kuasai. Bapak Ibu semua, inilah modal dasar kita untuk membantu anak-anak kita tuh siap menghadapi masa depan. Apalagi kita 24 tahun lagi akan bertemu dengan masa generasi emas kita. Apakah generasi emas kita itu akan benar-benar menjadi emas, tidak menjadi loyang? Kuncinya adalah di growth mindset. Ketika anak-anak kita sudah menjadi anak-anak growth mindset, teman-teman, dia mencintai pelajaran. Dia suka tantangan. Dia suka bekerja keras. Dia suka diberi masukan. Dia terinspirasi kalau ada teman-temannya yang sukses. Inilah ciri-ciri anak-anak yang sudah punya growth mindset. Sehingga tidak berlebihanlah apa yang dikatakan oleh Mas Menteri kita. Pentingnya growth mindset bagi guru-guru penggerak. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, yang sudah menjadi guru penggerak, Bapak Ibu, hubungi suyanto.id. Sebentar lagi kita juga akan melakukan training-training khusus untuk guru-guru penggerak kita, yaitu menjadi growth mindset coach. Karena apa? Guru penggerak saja tidak cukup.
mereka harus menjadi seorang coach juga. Apa kata Mas Menteri tentang growth mindset? Ya, nah, kita baca yang kuning. Growth mindset atau pola berpikir bertumbuh akan membuat orang selalu ingin mengembangkan diri dan menguasai berbagai keterampilan baru. Inilah yang membedakan antara orang growth mindset dengan orang fixed mindset, teman-teman. Orang-orang growth mindset itu selalu ingin mengembangkan diri. Dan yang berikutnya lagi, orang-orang yang punya growth mindset percaya bahwa setiap guru dan muridnya juga punya potensi. Inilah efek positif dari growth mindset, teman-teman. Kenapa? Kalau kita yakin kepada teman kita yakin kepada murid kita, keyakinan itu akan berbuah menjadi sebuah sukses. Sebaliknya, kalau kita tidak yakin dengan teman kita, tidak yakin dengan murid kita, semuanya akan berakhir. Kenapa? Fixed mindset akan mengunci otak kita. Oleh karena itulah, teman-teman, pendidik di abad 21 ini adalah seorang guru, baik penggerak maupun tidak penggerak, dan menjadi seorang coach. Dengan menjadi seorang guru dan seorang coach, maka lengkaplah keterampilan seorang pendidik. Ini bisa mengajarkan akademik, ini bisa mengajarkan non-akademik. Non-akademik tambah akademik akan berubah menjadi sebuah sukses. Demikian Arsi, saya kembalikan kepada Arsi, karena sebentar lagi Prof. Yanto akan melanjutkan materinya kepada yang kedua, yaitu action. Terima kasih Arsi. Iya, terima kasih Prof. Ju, luar biasa sekali, selalu menarik dan juga energik, dan semoga guru-guru inspiratif di Serdang Bedagai ini terinspirasi juga ini dengan apa yang disampaikan Prof. Ju. Dan Prof, di sini sudah ada banyak pertanyaan menarik yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan pertama, langsung kita lanjutkan pada sesi Q&A ya Prof. Ya. Dari Ibu Juliani Batubara, SD Negeri 102058, Dolok Nasirul. Pertanyaannya Prof, pada fase apa atau kapan mindset seorang anak sudah bisa dikatakan memiliki growth mindset? Adakah tes yang bisa dilakukan untuk mendukung hal tersebut? Silakan Prof. Terima kasih. Bapak Ibu semua, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi mindset seseorang itu bisa tumbuh di segala usia. Seperti di Singapura, teman-teman sekarang. Itu mulai anak-anak TK sudah mulai dikembangkan growth mindset. Jadi growth mindset ini ciri utamanya apa? Anak-anak itu dibiasakan menerima kegagalan. Ketika dia terbiasa dengan kegagalan dan mau mencoba lagi, di sanalah growth mindset-nya berkembang. Nanti ketika dia mulai masuk kira-kira SMP atau SMA, ada alatnya. Disebut namanya Mindset Assessment Profile. Itu ada alatnya. Ya, dengan alat itu kita akan mengetahui anak-anak itu bisa dibagi 4. Yang pertama namanya FF. Seperti tadi Bapak Ibu lihat yang tangga-tangga itu ya. FF itu artinya fix. Artinya anak ini sangat anti dengan perubahan. Kalau gagal dia akan jatuh langsung. Ketika kita bisa motivasi dia naik kepada FG. FG itu artinya apa? Dia mulai mau berkomunikasi dengan kita. Ketika kita intervensi lebih lanjut, dia masuk ke GF. GF itu dia mau mencoba sesuatu yang baru. Ketika dia berhasil, dia mengatakan, I will do it. Itulah namanya GG. Jadi teman-teman semua, usia itu tidak bisa dipatok. Tergantung kondisi situasi di kelasnya. Ketika guru-gurunya growth mindset, anak-anaknya itu akan otomatis jadi growth mindset. Sebaliknya ketika gurunya fixed mindset, maka anak-anaknya pun terdorong untuk menjadi fixed mindset. Maka itulah kita sama Prof. Yanto itu selalu menekankan adalah apa? Gurunya dulu. Ketika gurunya growth, maka siswanya growth. Usia berapa? Tidak pandang usia. Bisa saja orang sudah dewasa masih fix. Bisa saja anak-anak kecil ketika TK sudah grow. Contohnya apa? Ketika dia jatuh, dia tidak menangis, dia tidak menyesali, ya dia mengatakan, oke, saya berdiri sendiri. Itu namanya authentic growth mindset. Anak-anak yang secara lahiriah itu sudah growth mindset. Tapi sebagai guru, kita juga menciptakan apa yang disebut namanya learn growth mindset. Yaitu apa? Growth mindset yang diajarkan kepada mereka. Lewat apa? Lewat intervensi-intervensi. Demikian kira-kira jawabannya, Arsi. Baik, terima kasih Prof. Ju, sangat menarik sekali. Dan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena keterbatasan waktu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui email kami di training@sahabatguru.com, biar nanti ada sesi khusus lagi dengan Prof. Ju tentunya. Siap. Dan ya Prof, mohon maaf, sebelum berpisah Prof, ini silahkan Prof. Ju bisa menyampaikan closing statement singkat bagi guru-guru hebat di Serdang Bedagai ini, Prof. Silakan. Terima kasih, Arsi. Bapak Ibu, guru-guru di Serdang Bedagai yang saya cintai, abad 21 ini adalah abad unik. Kenapa Bapak Ibu semua? Kegagalan adalah teman kita sehari-hari. Maka itu, anutlah growth mindset sehingga kita menganggap kegagalan, kesulitan, hambatan-hambatan adalah teman kita yang perlu kita hadapi dengan baik. Bagaimana menghadapinya?
gunakanlah growth mindset. Sehingga kita bisa bersikap, kita bisa menghadapi masalah, dan kita bisa bangkit ketika kita terpuruk atau gagal. Dengan growth mindset yang dimiliki oleh guru, maka terciptalah growth mindset pada students kita. Sehingga mereka semua siap menghadapi abad ke-21. Terima kasih, Ase. Terima kasih Prof. Jo, luar biasa sekali closing statement yang telah disampaikan. Dan terima kasih Prof. atas waktu dan juga ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua saat ini ya, termasuk guru-guru hebat di Serdang Pedagang ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Sampai Prof. jumpa. Sehat selalu. Ya. Terima Permisi, kasih. Prof. Yanto. Kami duluan, Prof. Yanto. Ya oke Pak Su, sampai Ya, ketemu. kami ada bimbingan S3 sama beberapa mahasiswa kami. Teman-teman semua, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Baik, terima Salam kasih sukses selalu. Prof. Ya, terima kasih.